Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, member Hospitalpreneur Club. Wah, kita ketemu lagi nih. Dari minggu lalu kita ada tentang marketing di MTC. Sekarang kita ada berbagi bersama member yang pastinya nanti akan lebih seru lagi karena untuk pembahasannya nih kita tentang transformasi digital nih salah satunya. Nah, di sini juga udah ada dari rumah sakit member Hospitalpreneur Club. Di sini ada RS Bun. Selamat siang, perwakilan RS Bun. Lalu ada Dr. Jessica dari RS Ludira. Selamat siang, Dok. Mungkin ini kita tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu sekalian untuk para member kita bisa bergabung di kegiatan kita pada siang hari ini. Sini juga ada Dr. Agus dari RS Ludira. Selamat siang, Dr. Agus. Ada juga dari RSNU Tuban, dari Pak Teguh. Selamat siang Pak Teguh. Wah, belum pernah ketemu nih sebelumnya sama Pak Teguh sepertinya. Iya. Masih Pak Teguh mungkin bisa di Teguh. unmute dulu Pak Teguh. Assalamualaikum Pak Teguh. Apa kabar Tuban? Pak Teguh masih di mute Pak Teguh. Nah, ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Yeah. Sini juga sudah ada member-member kita lainnya, ada dari RS Pelabuhan, Dr. Duror. Selamat siang, Dr. Duror. Iya, kita tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu untuk para member yang lainnya bisa bergabung ke dalam acara kita siang hari ini. Nah, di siang hari ini kita juga sudah ada Dr. Taufik dan juga Dr. Edianca yang nanti akan menjadi panelis pada acara kita siang hari ini. Selamat siang Dr. Edi, Dr. Taufik. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, ada juga member baru kita nih Dok dari RS keluarga kita nih, ada di sini ada Bu Vivi. Selamat siang Bu Vivi. Ya, selamat siang. Selamat siang. Sorry. Selamat bergabung Bu Vivi. Selamat bergabung, Dok. Ya, makasih. Semoga bisa mengikuti acara kita sampai sore hari nanti. Dari sini juga banyak ada member baru ya ini. Iya, banyak Dok. Di sini ada RS iya. Darmayu juga nih Dok dari Jawa Timur nih, dari Dokter Kusuma mungkin bisa on cam nih, kita belum pernah kayaknya ketemu sama Dokter Kusuma nih. Iya Dok, selamat siang Dokter Kusuma. Oh ini kayaknya banyak Jawa Timur daerah kelahiran saya ini Dokter Edi. Kita bisa berkunjung nih Dok kayaknya ke Jawa Timur ya. Iya ini banyak Jawa Timur ini. Kejar ini tim Jawa Timur ini memang. Iya. Tapi member HPC memang tersebar nih Dok, dari Sumatera ada, dari Jawa pun juga ada, dari Jawa Tengah juga banyak. Iya betul, ya. Gorontalo ada. Iya. Insya Allah kita bisa nge-cover satu Indonesia ya, mungkin biar kita bisa berkolaborasi nih antara daerah-daerah biar kita bisa lebih tahu lagi seperti apa sih sebetulnya industri pelayanan kesehatan pada saat ini. Setuju. Siap. Mungkin karena ini waktunya juga sudah pukul 2:05, saya izin untuk membuka acara kita pada siang hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu member Hospitalpreneur Club. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, apalagi di tengah COVID ini yang seperti kita tahu untuk kasusnya sendiri ini mulai naik, tapi semoga kita diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Amin, amin. Makasih. Amin. Iya, ini ada Dr. Jemira nih, member baru kita ya. Ya, siap Ibu. Iya. Di siang hari, iya. Di siang hari akhir pekan ini pasti kita harus tetap semangat walaupun di Tangerang nih agak hujan-hujan, tapi insya Allah tidak akan membuat kita menjadi lebih tidak semangat ya. Pasti kita akan tetap semangat terus karena kita harus menyambut hari baru dan juga kita harus tetap bisa bertransformasi nih untuk kedepannya. Dan juga untuk sesi siang ini
saya sangat excited sekali karena kita untuk hari ini adalah berbagi bersama member yang pastinya kita akan lebih dekat lagi antara member-member Hospitalpreneur Club, dan juga untuk topiknya ini sangat diminati sepertinya ya oleh member-member kita karena memang informasinya juga sangat dibutuhkan, apalagi ini tentang transformasi digital, dan juga kita memang sudah memasuki era 4.0 itu tersendiri. Nah, pada hari ini tuh topiknya adalah tentang efisiensi pelayanan dengan implementasi medical record, dan siang hari ini yang akan berbagi adalah dari RS Kobu Insan Mulia atau yang biasa kita sebutnya nih RSKIM ya. Jadi RSKIM ini merupakan rumah sakit tipe C di daerah Batang yang Jawa Tengah yang saat ini memang sedang berkembang. Dan juga selain itu saya juga izin memperkenalkan yang pasti Bapak dan Ibu mungkin sudah kenal juga ya dengan panelis-panelis kita pada hari ini. Di sini ada Dr. Edi Ansyah selaku ahli bisnis manajemen rumah sakit. Selamat siang Dr. Edi. Iya. Semua. Iya, selamat siang Dr. Edi. Di sini juga ada Dr. Taufik Hidayat selaku ahli dari manajemen rumah sakit, manajemen sumber daya manusia. Selamat siang Dr. Taufik. Ya, Rizka, ya. Assalamualaikum. Ya. Di sini juga harus ada Dr. Asi, mungkin sedang masuk ya Bapak dan Ibu, mungkin kita tunggu saja. Dan juga saya izin memperkenalkan nih, di sini yang pastinya narasumber kita atau member kita yang berbagi nih juga spesial nih. Di sini sudah ada bersama kita Dr. Ratna Ismoyowati selaku Direktur Rumah Sakit KIM. Selamat siang Dr. Ratna. Selamat siang Mbak Friska. Ya, Mas mungkin Dr. Taufik. Ya, mungkin tanpa berlama-lama lagi saya mempersilahkan Dr. Ratna untuk bisa memulai berbagi bersama member. Silakan Dr. Ratna. Ya, baik. Terima kasih Mbak Friska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Edi Ansyah, Dr. Taufik selaku panelis, kemudian Mbak Friska, dan juga Bapak Ibu anggota Hospitalpreneur Club yang berbahagia. Senang sekali bisa berbagi di acara BBM. Bukan karena kami sudah menjalankan dengan baik, tapi ini adalah memang untuk berbagi pengalaman. Jadi tadi yang melatar belakangi kami memberanikan diri untuk menyampaikan mengenai efisiensi pelayanan dalam penerapan electronic medical record, karena kemarin Mbak Friska waktu rupanya bergiliran untuk bisa menyampaikan di BBM topiknya apa itu ya. Ya sudah, kami ambil topik ini karena Bapak Ibu, alhamdulillah pada 1 Januari 2022 kemarin kami Rumah Sakit KIM sudah mengimplementasikan electronic medical record baik yang rawat jalan maupun rawat inap gitu. Jadi kami sudah membuang sudah melepas manual ya, rekam medik manual. Ada banyak yang kami sudah hapus supaya menjadi kita menerapkan electronic medical record secara total begitu. Jadi di sini kami bukan menggurui ya Bapak Ibu ya, hanya berbagi pengalaman. Mungkin di tempat Bapak Ibu justru lebih baik, justru saya akan berguru, dan terutama dari guru-guru kita, Dr. Edi dan Dr. Taufik tentunya ya. Bapak Ibu mungkin untuk perkenalan ya, Batang, ada Mbak Friska aja belum tahu Batang di mana ya. Batang itu kota kabupaten yang terletak di pantai utara Jawa Tengah, kira-kira 100 km dari Semarang ya, dengan daerah yang terbentang sekitar 780 km, 780-an penduduk gitu ya. Nah, apa ini?
Ya. Kami Rumah Sakit Kim, monggo Mbak Friska. Mbak Friska. Ya dok, ini udah ditampilkan dok? Belum? Oh. Lanjut. Slide-nya lanjut. Oh ya, ya. Iya, Ya. siap. Jadi itu tadi ya letaknya rumah Kabupaten Batang. Nah, kemudian untuk Rumah Sakit Kim sendiri ya. Rumah Sakit Kim sendiri tadi sudah disampaikan Mbak Friska, rumah sakit kelas C ya. Satu dari 3 rumah sakit di Kabupaten Batang. Jadi di Kabupaten Batang ini baru ada 3 rumah sakit. Kami rumah sakit swasta satu-satunya yang beroperasional sejak tahun 2010. Pada waktu itu kelas D dengan 74 tempat tidur. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi 170 tempat tidur. Dan rumah sakit ini dimiliki oleh PT Kolbu Insan Mulia yang pemiliknya adalah beberapa pemegang saham ya. Beberapa pemegang saham, ada kurang lebih ada 13 pemegang saham. Kemudian sudah terakreditasi paripurna dari KARS 3 kali pada tahun 2011, 2015, 2018. Nah, sekarang masih stasioner ya, belum ada akreditasi. Ya, lanjut Mbak Friska. Ya. Monggo. Untuk fasilitas ya, fasilitas juga alhamdulillah cukup lengkap di Rumah Sakit Kim. Ada dokter bedah saraf juga. Saat ini ada juga dokter urologi yang baru datang ya. Baru datang itu ada dokter spesialis urologi ya. Kemudian kami juga melayani hemodialisa sebanyak 20 mesin. Ya. Lanjut Mbak Friska. Ya. Untuk tempat tidur tadi ya sudah 170 tempat tidur. Seperti di tempat Bapak Ibu semua, tentu jumlah tempat tidur ini sangat sangat dinamis perubahannya ya dengan kemarin ada Covid dan sebagainya ya, sehingga kami saat ini seperti ini ada kelas 1, 2, 3, kemudian isolasi Covid juga tetap kami sediakan, tapi satu saja ya, mudah-mudahan tidak ada Covid lagi. Ya, kemudian lanjut. Nah, untuk ketenagaan sendiri kami sekitar 500 tenaga kerja, di mana untuk perawat itu sekitar 36%, kemudian non klinis 33%. Dokter spesialisnya ada 6%, kemudian dokter umum ada 2%, manajemen 5%. Ya, lanjut. Nah, berbicara tentang rekam medik elektronik ini. Kami flashback dulu mengenai rekam medik elektronik. Jadi kami sampaikan bahwa pada waktu itu tahun 2018 itu isu tentang elektronik rekam medik itu belum sebegitu santer seperti sekarang ya. Masih mungkin masih malu-malu itu karena untuk dasar hukumnya juga belum ada yang spesifik gitu. Spesifik membahas mengenai elektronik rekam medik. Kita berpegangan pada PMK nomor 269 tahun 2008 gitu. Kemudian dalam waktu kita menggunakan rekam medik manual ya mungkin sama dengan pengalaman Bapak Ibu semua ya, susah sering mendapatkan komplain ya, terutama dari dokter karena mungkin tidak bisa menyediakan rekam medik ya, karena rekam mediknya tuh susah dicari ya, apalagi kami yang sejak 2010 itu rekam mediknya sudah tebel-tebel sampai 2 cm tebalnya, dan menyimpannya itu di ruangan yang tidak terlalu luas karena sebagai rumah sakit swasta tentunya ruangan itu sangat berharga
setiap jengkal tanah harus bisa menghasilkan uang itu. Jadi kami repot juga kalau mengusulkan kepada owner untuk penambahan ruang penyimpanan. Kemudian belum lagi tadi untuk jalan, untuk mencari rekamedik susah, untuk jalan saja susah gitu ya. Sehingga kami mengajak teman-teman terutama yang dari rekamedik, kemudian dari IT untuk mengikuti webinar ataupun dulu belum webinar ya, tapi seminar-seminar, workshop tentang rekamedik elektronik itu beberapa kali kita ikuti, dan di sana memang pada waktu itu ada kontroversi lah antara praktisi yang di hukum kesehatan sama dari Kemkes gitu ya. Kalau dari Kemkes mendukung saja, tapi dari yang hukum kesehatan kan mempertanyakan apa dasarnya, nggak ada dasarnya begitu ya. Tapi dengan dorongan kemudian motivasi dari Kemkes bahwa udah jalan aja gitu ya, jalan aja untuk elektronik rekamedik karena nanti akan sampai waktunya begitu. Jadi sejak 2008 bisa sejawat lihat di pasal 2 saja, di sana sudah ditulis bahwa penyelenggaraan rekamedik elektronik akan diatur dengan peraturan tersendiri. Sampai sekarang itu belum ada peraturannya. Ya sudah, enggak apa-apa, saya kira itu tidak masalah. Yang penting kita sudah bertekad untuk menyelenggarakan rekamedik, mau tidak mau, suka tidak suka, demi pelayanan yang lebih baik begitu. Ya Mbak Friska. Itu tadi ya, jadi beberapa dasar hukum mungkin Bapak Ibu bisa baca, tapi yang kita tadi 206 PMK 269 tahun 2008 itu ya. Ya, lanjut Mbak Friska. Halo. Ya, jadi latar belakangnya itu era digitalisasi, tentu saja ya tidak memang sudah saatnya. Kita tidak bisa mengelak dari era ini, nanti ke depan akan lebih dahsyat lagi mungkin era digitalisasi ya, tentang pertukaran data dan sebagainya. Ruang penyimpanan tadi yang saya matur, ruang penyimpanan yang mau tambah berapapun itu tidak cukup juga gitu. Kemudian mengenai kebutuhan untuk efisiensi waktu untuk dokumentasi, efisiensi untuk cetak, itu juga merupakan latar belakang dari kami bertekad untuk menyelenggarakan elektronik rekamedik. Juga mengenai mutu dan keselamatan pasien ya, indikator mutu tentang rekamedik, kemudian keselamatan pasien, di mana pada waktu rekamedik manual tentu Bapak Ibu juga merasakan ya betapa sulitnya membaca tulisan dokter. Padahal harus jelas, kemudian lengkap, terbaca. Nah, kita kalau berhubungan dengan dokter itu untuk bisa menulis jelas itu kan juga susah. Kemudian menyelesaikan rekamedik itu juga susah. Kadang sudah disediakan, karena kesibukan beliau ditinggal aja, sehingga sudah masanya pasien pulang ini masih belum terisi. Kemudian ya banyak akibat yang ditimbulkan karena rekamedik yang belum selesai pada waktunya, terutama yang ringkasan pasien pulang itu biasanya sampai berhari-hari gitu. Ya. Lanjut Mbak Friska. Ya. Nah, kemudian kami sudah bertekad untuk membangun rekamedik elektronik. Nah, kami mencari partner. Dalam rangka mencari partner ini, kami itu melakukan studi banding ke beberapa tempat ya. Itu beberapa di Jawa Timur gitu ya. Ada yang KSO dengan biaya yang sangat besar 2,5 miliar. Aduh, mana bisa kami dengan mengeluarkan dana sebegitu besar untuk hanya rekamedik gitu ya. Kemudian ada lagi yang rumah sakit yang rekamediknya itu hanya dikhususkan untuk terkait
klaim BPJS gitu ya. Kemudian yang harus mengikuti sistemnya mereka gitu ya. Akhirnya kami sampai pada pilihan untuk mencari partner tadi adalah kebetulan juga dari Jawa Timur ya. Yang teman-teman dari IT itu dasarnya ataupun pijakannya itu adalah bahwa mereka yang memiliki teknologi yang tepat guna ya, aplikasinya mampu menyesuaikan dengan perkembangan di masa mendatang. Saya enggak begitu paham. Terus kemudian bahasa pemrograman yang dipakai juga mendukung kebutuhan isi rekam medik, kemudian aplikasi web-based-nya dapat diakses di berbagai perangkat. Itu pertimbangan dari teman-teman dari IT. Nah, saya ikut saja ya. Pokoknya kita berpegangan pada Ki Hajar Dewantara ya. Ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani, itu yang dipegang. Ya monggo berjalan gitu ya. Ya. Mereka sangat antusias juga untuk membangun rekam medik, elektronik rekam medik. Lanjut Mbak Friska. Ya, kemudian prosesnya ya kami mulai dari rawat jalan ya. Dari membangun elektronik rekam medik rawat jalan, kemudian menguji coba, kemudian mengimplementasikan. Kami mulai dari Januari 2018 itu dengan bantuan tadi rekan yang kita jadikan partner, kita membangun elektronik rekam medik rawat jalan. Jadi ini ya, apa sih yang kita inginkan itu, kemudian diolah oleh teman tadi sebagai partner ya, kemudian diuji cobakan, kemudian diterapkan ya. Jadi kami tadi sistemnya adalah apa yang mau digarap ini, mau dikerjakan, kemudian dibicarakan dengan tadi partner, kemudian diuji coba, kalau berhasil ya sudah diterapkan gitu ya. Sehingga pada waktu September 2018 ini asesmen medis dan asesmen keperawatan kita tetapkan. Sudah jalan gitu ya, dijalankan. Ya dengan tertatih-tatih, ada yang mau, ada yang enggak ya. Saya enggak apa-apa itu. The show must go on gitu ya. Kemudian di Januari 2019 kita mulai dari September itu kita mulai, setelah tadi asesmen medis, asesmen keperawatan itu selesai, kita mulai dengan membuat penunjangnya untuk e-resep, e-laborat, e-radiologi yang pada Januari 2019 kita sudah pakai ya. Kemudian bulan Maret 2019 itu setelah uji coba kemudian diterapkan kok jalan gitu ya, kita stop manual yang rawat jalan, kita stop ya selalu. Kemudian dalam masa transisi itu ya dilakukan review, dilakukan evaluasi ya, dan pada waktu migrasi dari manual ke rekam medik elektronik ini masih didampingi berkas manual selama 3 bulan gitu ya, supaya dokter juga mempunyai histori dari pasien-pasien tersebut ya. Kemudian kita ketahui bersama bahwa April 2019 dari BPJS itu ya mengadakan simplifikasi kan ya, simplifikasi di mana dengan klaim elektronik menggunakan viewer ya, itu masih dengan scan ya. Tadinya berupa dokumen, kemudian sekarang di scan ya, sehingga itu juga artinya mengurangi dokumen-dokumen yang tadinya itu ada 14 dos apa berapa, dengan scan itu tinggal 4 dos gitu ya. Nah, kemudian dari yang rawat jalan ini berjalan terus ya, dengan semua dinamikanya ya. Ada yang mau, ada yang enggak, sudah pokoknya jalan itu biar kenal ya. Kemudian di
Januari 2020 kita develop rawat inap ya dengan rekan tadi, partner tadi mendevelop untuk elektronik rekamedik rawat inap ya. Lanjut Mbak Mariska. Ya. Ya. Nah ini kendalanya di rawat jalan ini ya. Para dokter senior ini ya terutama ya. Kemudian dokter-dokter yang pasiennya banyak. Ini ya karena baru kenal itu tadi ya. Ya mereka masih suka menggunakan manual ya. Belum bisa mandiri. Masih minta bantuan perawat. Jadi perawatnya yang repot. Di samping menginput untuk pekerjaannya sendiri juga menginputkan punyanya dokter ya. Nah dokter itu masih merasa bahwa ini jadi lama. Kalau nulis manual kan gampang ya, cepet ya. Ini jadi lama. Ini maksudnya tuh mau mempersulit apa gimana? Harusnya kan lebih mudah, lebih ringkes gitu. Ya banyak itu sehingga ya ada yang jadi mutung itu ya. Sudah ini ada gangguan mutung, enggak mau lagi. Terus juga angin-anginan. Kalau pasiennya tadinya mau, kemudian pasiennya banyak menjadi tidak mau ya. Ya kita saja, kita ikuti saja ya. Kemudian juga terkait dengan resep elektronik ini sering terkendala terkait obat racikan ya karena dokter tidak langsung membuat ini berapa tapi farmasinya yang suruh mikir sendiri gitu ya. Nah, kemudian ternyata juga loadingnya yang lama pada aplikasi itu karena servernya masih belum memadai speknya ya, masih campur dengan yang SIM RS begitu. Itu kendala-kendala yang di lapangan ya sehingga pada waktu Januari itu kita mulai membangun rawat inap tapi rawat jalan juga jalan terus yang elektronik rekamedik rawat jalan ya. Mbak Heriska, silakan. Lanjut ya. Nah, Januari 2020 ini membuat rekamedik rawat inap ya. Tapi nampaknya perkembangannya itu tidak sesuai dengan harapan itu ya. Tidak dokter juga tidak belum bisa mengimplementasikan juga form-formnya itu ya juga belum jadi ya sehingga pada bulan Juli itu kita membentuk tim percepatan implementasi rekamedik elektronik ya di mana anggota-anggotanya kita pilih itu dari rekamedik, dari IT, kemudian dari ruangan-ruangan kita pilih bukan kepala ruang tetapi orang-orang yang memang mempunyai pengaruh yang nanti bisa ngajarin ya, bisa mentransfer ilmunya ya dan juga punya minat terhadap elektronik rekamedik tadi ya. Nah, tugasnya apa mereka? Yaitu mengidentifikasi form rekamedik manual. Ternyata form rekamedik manual itu banyak sekali ya karena dulu itu kalau ingin membuat itu juga bikin begitu ya. Jadi kurang terkontrol ya. Kemudian memilih form rekamedik yang menjadi prioritas. Jadi dari berapa ratus form rekamedik itu dipilih gitu ya, mana yang menjadi prioritas. Kemudian menyatukan form yang duplikasi. Terus juga karena banyak yang duplikasi ternyata. Kemudian menyusun rancangan rekamedik elektronik, kemudian melakukan uji coba secara berkala terhadap penggunaan rekamedik elektronik tadi. Kemudian juga melakukan sosialisasi, pendampingan mengenai penggunaan RME baik pada teman-teman perawat, kemudian PPA lain juga kepada para dokter. Kemudian mereka juga melaporkan perkembangan kemajuan proses kepada direktur. Jadi tiap hari kami mendapatkan laporan mengenai perkembangannya ya. Ini sudah berapa persen implementasinya gitu. Demikian juga tim IT ini menginventarisir kebutuhan infrastruktur penunjang rekamedik, kemudian melakukan pemeliharaan dan keamanan data,
melakukan monef pelaksanaan RME tadi yang sehingga ada laporan ke kami, terus juga melakukan integrasi data rekamedik elektronik dengan SIM RS dan aplikasi yang ada di rumah sakit gitu ya. Nampaknya dengan membentuk tim percepatan ini lebih cepat gitu ya, sesuai dengan harapan gitu ya. Ya, monggo Mbak Rizka. Nah ini beberapa contoh ini yang identifikasi form rekamedik manual ini yang berhasil diringkas oleh teman-teman itu ya. Ada yang tidak dipakai, ada yang digabung dengan rekamedik yang lain itu. Pokoknya itu meringkas. Ya, tim itu meringkas ya, sehingga nanti ada berapa puluh rekamedik yang memang sudah dihapus gitu dengan ringkasan-ringkasan ini. Ya, lanjut. Ya. Sementara itu ya, lanjut. Mbak Rizka. Nah, ini dari IT ini juga tadi supaya elektronik rekamedik bisa berjalan dengan cepat ya. Tadi sebelum kita mempunyai server baru itu lemot loadingnya lama sehingga dokter-dokter banyak yang mutung. Nah, kemudian ini membeli server spesifikasinya seperti itu. Kemudian membangun 42 titik akses point untuk wifi, kemudian ada troli gitu ya, troli untuk membawa laptop itu kalau pas dokter visite, kemudian pembelian laptop juga ya, laptop karena pada waktu mereka teman-teman misalnya ada mau menginput data itu, kalau dokternya kebetulan visite bareng itu jadi susah gitu. Jadi ya beli ya pokoknya kami dukung untuk keperluan rekamedik elektronik ini ya. Ya alhamdulillah memang dananya tidak begitu besar dengan kita memilih partner itu ya. Ya lanjut. Nah ini ya. Jadi tadi Juli 2020 kita membuat tim percepatan itu, kemudian pada 2021 itu sudah ada 77 form manual yang ditarik ya melalui berita acara ya. Kemudian di Agustus bulan sebelumnya itu ada penambahan fitur berkas klaim online dari BPJS ya. Kemudian di 3 bulan terakhir ya, mulai September, Oktober, November itu kita membangun yang untuk IBS, kemudian hemodialisa, geriatri ya. Memang kami targetkan pada waktu bulan Desember itu harus sudah selesai. Harus sudah selesai semua dari rawat jalan maupun rawat inap. Jadi sementara membuat rawat inap, kemudian yang rawat jalan juga di-upgrade gitu ya. Jadi sama-sama membuat ini rawat jalan rawat inap supaya bisa terintegrasi dengan baik ya. Jadi alhamdulillah pada bulan Desember itu sudah selesai. Mulai 1 Desember itu mulai uji coba menggunakan elektronik rekamedik secara keseluruhan. Dan Januari 2022 kita SK-kan bahwa sudah pakai ya sudah mending lancar ini sudah berjalan hampir 1 bulan ini untuk rekamedik elektronik secara keseluruhan ya. Lanjut Mbak Friska. Nah, kemudian dari para dokter ini ya, komitmennya juga cukup bagus ya. Dari 12 dokter umum ya, karena muda-muda itu mereka melakukan secara mandiri ya, baik rekamediknya maupun elektronik resepnya itu dokter-dokter muda ini gampang itu ya. Kemudian dari dokter spesialis ada 31 dokter itu ya. Ada yang sudah sangat senior ya, sehingga teman-teman perawat itu mau matur saja pekewuh gitu ya, pekewuh kalau
dokternya itu diaturi nulis ERM itu ya, karena ya itu ada kesulitan tersendiri ya, gaptek ya dah. Jadi ya sudahlah, sambil jalan, toh juga mungkin pasiennya tidak terlalu banyak ya, sehingga sudahlah jalan terus. Yang penting sebagian besar itu dokter sudah mau menjalankan. Nah, yang lain masih dibantu perawat ya. Ya, lanjut Mbak Friska. Nah, ini kendalanya dirawat inap ini ya. Tadi dokter dalam pendokumentasian ada yang masih minta dibantu perawat ya. Ya, kita pelan-pelan. Saya waktu itu konsultasi ke Pak Edi, Dokter Edi juga ya sudah di saja ya, dimong ya sudah, tidak perlu dikerasi gitu ya. Jadi dimong untuk beliau mungkin lama-lama akan bisa gitu ya. Kemudian asesmen medisnya itu ternyata banyak ini, dari evaluasi asesmen medisnya kok banyak yang tidak terisi gitu ya. Karena dulu waktu pakai manual itu kan pakai stick note ya. Jadi ini dok ini belum dibuat gitu, belum diakses. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah elektronik ya? Itu solusi yang sudah dilakukan dari nama pasien yang sudah diisi assessment itu akan diberi warna biru kayaknya warna biru itu ya. Nah, itu dari teman-teman sendiri juga yang punya ide gitu ya. Ada contohnya Mbak Friska. Lanjut. Ya. Nah, ini ya. Jadi untuk yang sudah di-assess, asesmen awal medisnya sudah dibuat, itu ada warnanya. Tapi yang belum itu ya masih putih, berarti ini nanti belum, ini yang perawat mesti menginfokan kepada dokter gitu untuk melakukan assessment gitu. Jadi banyak ide-ide justru timbul dari teman-teman sendiri. Ya, lanjut. Untuk aksesnya ya, akses rekam medik elektronik dari IT ini membuat username dan password untuk mengakses yang diberikan kepada masing-masing user. Jadi ada dokter, kemudian ada PPA ya. Kemudian menu aplikasi yang diakses ya disesuaikan dengan hak aksesnya. Kemudian setiap user ini wajib mengisi fakta integritas ya, supaya tidak tidak disalahgunakan ya. Kami sudah mengikat mereka dengan fakta integritas agar bertanggung jawab mengenai apa yang dilakukan terkait dengan elektronik rekam medik. Ada contohnya mungkin ada ini ya. Jadi itu fakta integritas yang diberikan kepada user ya. Di situ ada janji yang disampaikan bahwa akan bertanggung jawab gitu ya. Sebelum ini, sebelum kita terbitkan fakta integritas itu, memang ada sebagian dokter begini, itu kalau beliau visit itu sudah dibukakan gitu. Loh, aksesnya berarti aksesnya jika dikasihkan ke perawat itu lah, ada yang seperti itu, dikira wah ini nanti jadi bisa diubah-ubah oleh perawat. Makanya kita beri fakta integritas, dan kalau yang membuka harus yang mempunyai akses sendiri yang bersangkutan gitu. Iya, lanjut. Kemudian mengenai manfaatnya sendiri ya. Ternyata banyak manfaat yang kami rasakan ya, meskipun baru 1 bulan, mau 1 bulan ini menggunakan elektronik rekam medik ya. Datanya tuh terintegrasi ya. Kemudian juga pencarian dokumen lebih cepat. Tidak ada dokumen rekam medik yang hilang lagi gitu. Kalau dulu kan
kemana nanti dokternya kalau nggak ketemu dikasih rekam medik baru lembar rekam medik, jadi dokternya tuh nggak tahu riwayat pasiennya ya. Tetapi kalau di sini kan bisa dilihat ya. Kemudian pelayannya lebih cepat ya, dalam hal ini ya, dokumentasi itu menjadi lebih cepat karena tidak menulis banyak-banyak, tadi terintegrasi, tidak menulis berulang-ulang gitu ya. Mengenai pelayanan yang cepat terkait dengan misalnya pelayanan obat, kami sudah ada elektronik resep juga. Nah, itu dokter misalnya memberikan resep, itu langsung bisa diterima oleh farmasi. Tetapi kendalanya adalah jadwal dokter yang berbarengan. Jadi ini kadang-kadang menyusahkan juga, tidak bisa cepat. Nah, ini mungkin nanti dengan pengaturan jam praktek atau mungkin nanti ada ada solusi-solusi lain. Ini insya Allah pelayanan resep obat juga bisa menjadi lebih cepat gitu ya. Tapi yang jelas bahwa perawat itu sudah tidak banyak berulang-ulang nulis. Tadinya kan banyak waktu yang digunakan untuk administrasi itu ya, jadi keluhan juga. Nah, dengan ini itu lebih cepat, kemudian tidak banyak tumpukan rekam medik gitu. Nah, terutama juga mencegah insiden keselamatan pasien nih terkait tulisan dokter ya. Sekarang tulisannya bisa terbaca semua ya. Jadi nanti kalau ada indikator untuk keterbacaan ini sudah bisa bagus ya. Kemudian capaian indikator mutu ini juga tentu akan menjadi lebih baik. Kemudian atasan itu kalau mensupervisi terkait dengan apakah sudah lengkap ditulis, itu bisa lebih mudah dilihat dari manapun ya. Kemudian itu tadi dokumennya tidak bertambah, biaya cetak jelas berkurang ya. Kami ini memang belum ditotal, tetapi dari perkiraan ada 144 dokumen mungkin yang dihapus. Itu kemungkinan dari 40 juta yang kami keluarkan tiap bulan itu hanya menurun menjadi separuhnya. Kemudian juga mengenai ini operan perawat ya, handover. Tadinya handover itu kan dia lakukan pakai buku manual. Kemudian nanti ada ERM. Jadi ada info-info yang kadang-kadang itu tidak lengkap gitu ya. Nah, ini ternyata dari teman-teman itu punya ide juga ya. Karena ini kami lombakan dengan Festival Kaizen pada waktu hari ulang tahun rumah sakit. Ini ada lomba Kaizen. Siapa yang bisa mana-mana unit-unit itu mengajukan ide-idenya. Kemudian yang terpilih ini ya tadi buku operan perawat menggunakan CPPT ya. Sehingga tidak menulis lagi di buku cetak untuk operan ya. Nah, kalau satu buku itu harganya kalau membuat itu 110.000. Sebulan itu 2 buku. Nah, kalau dikalikan di 5 unit itu ada 1.100.000 per bulan yang bisa kami hemat gitu ya. Dan juga masih ada yang lain terkait tadi teman-teman perawat itu jadi tidak menulis berulang-ulang gitu ya. Ada lagi mungkin Mbak Rizka? Nah, ini ya. Oh, itu tadi mengenai berita acara penghapusan ya. Penarikan form, kemudian yang sudah tidak digunakan lagi kemudian kita musnahkan. Ternyata banyak sekali form-form di gudang yang menjadi tidak digunakan. Wah, itu ini juga bikin gelo. Artinya bikin gelo begini. Dulu kok pesannya banyak. Karena kalau pesan banyak itu kan lebih murah gitu ya rupanya ya. Nah, sekarang tidak dipakai, tapi ya sudahlah, itu mesti ada korbannya. Ada korbannya enggak masalah gitu. Yang penting sekarang sudah
ganti cerita itu. Ya, lanjut Mbak Rizka. Nah ini yang menggunakan e-lab. E-lab itu juga sangat membantu. Jadi begitu ada permintaan laborat, kemudian di-approve oleh petugas laborat, kemudian akan masuk ke billing maupun LIS ya. Jadi ini tidak menulis double-double gitu. Ya, lanjut ya. Mungkin ada lagi yang contohnya. Nah, ini radiologi juga. Begitu ada permintaan, kemudian approve oleh petugas, kemudian masuk ke dalam billing ya. Jadi mengurangi penulisan ya. Lanjutnya ada lagi contohnya e-resep ya. E-resep ini juga, jadi begitu e-resep ditulis oleh dokter masuk ke farmasi, setelah ada telaah kemudian di-approve, ini bisa masuk langsung ke billing, kemudian etiket itu juga sudah tertulis, ada etiketnya, kemudian resep dan juga kopi resepnya. Jadi beberapa kegiatan yang bisa dihemat itu. Ya, lanjutnya. Nah, ini juga double entry untuk TTV ya, vital sign. Vital sign itu tidak usah bikin grafik, itu begitu menulis TTV akan muncul grafik, dan juga ini nanti langsung kepada skor EWS. Skor EWS di di rekam medik itu dari sini bisa langsung kelihatan ini skor berapa EWS-nya, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi tidak usah menghitung lagi, langsung dengan ini bisa ketahuan itu skornya berapa, sehingga teman-teman untuk pengawasan bisa lebih cepat ya. Kemudian juga dari asesmen awal keperawatan ada beberapa informasi yang juga bisa bisa masuk ke dalam asesmen awal medis ya. Jadi biasanya dulu kan kadang menulisnya itu double-double, yang perawat nulis sendiri, asesmen dokter sendiri. Tetapi di sini sudah terintegrasi, mungkin yang perawat mungkin seperti riwayat penyakit, kemudian TTV itu bisa dilakukan oleh perawat, kemudian nanti tertulis di asesmennya dokter. Kemudian ringkasan pasien pulang. Nah, ringkasan pasien pulang ini itu juga ngeling ke ringkasan masuk keluar. Nah, sehingga tidak usah nulis 2 kali, itu beberapa informasi bisa masuk ke ringkasan masuk keluar, seperti diagnosa segitu, itu bisa masuk. Lanjutnya Mbak Rizka. Nah, ini adalah contoh form ringkasan pasien pulang yang tadi di ERM itu terdapat di beberapa tempat. Ini waktu dicetak menjadi seperti ini. Jadi sesuai dengan kaidah akreditasi, apa saja ringkasan pasien pulang memuat apa saja begitu ya. Nah, itu bisa ditarik dari informasi-informasi dari asesmen, dari dari laborat, dari obat, itu bisa ditarik, sehingga dokter ini tidak banyak menulis, hanya menulis mungkin diagnosa, kemudian saran gitu ya untuk kontrol dan sebagainya. Itu hal-hal yang menjadi memudahkan. Dan begitu pasien pulang, ini ada pasien BLPL, ini bisa dicetak sehingga pasien bisa membawa ringkasan pasien pulang. Yang selanjutnya mungkin Mbak Rizka. Nah, ini juga percepatan klaim ya. Kalau tadi kan ada ya di bulan Agustus 21 ya, ada klaim elektronik itu melalui siang dokter ya di kantor dokter. Di kantor bocor. Ya, jadi rawat inap itu ringkasan pasien pulang, surat keterangan opnam, gawat darurat, kematian, kemudian surat kontrol ulang, surat kontrol pos opnam, surat rujukan internal, itu bisa dilihat melalui
viewer, sehingga klaim lebih bisa cepat gitu. Ya, tetapi kemarin saya juga mengevaluasi, loh katanya sudah elektronik rekam medik kok yang bulan Desember kok belum cepat ya. Ternyata itu ada tanggal merah 2 kali itu ternyata juga mempengaruhi penyelesaian. Nah, ini tentu di satu sisi ini sudah baik, di sisi yang lain itu karena ada kendala ataupun faktor yang berpengaruh, jadi tidak sesuai dengan harapannya. Saya padahal sudah mentargetkan klaim untuk BPJS tanggal 5. Karena di Anissa itu tanggal 3 ya Pak Edi. Tanggal 5 saya targetkan, tapi ternyata belum bisa tadi karena ini juga mungkin orangnya juga kurang, atau mungkin kemarin sudah dievaluasi ini harus begini-begini, tapi ternyata masih belum ya. Ya kami tentu sambil ya lanjut Mbak. Oh ini adalah capaian SOAP ini ya. SOAP dokter di rawat jalan, SOAP di CPPT ya, ini masih secara global. Nah, nanti ini dari IT juga akan mengembangkan ya, karena menurut EP di akreditasi itu kan bahwa unit pelayanan harus bisa menyediakan data yang digunakan untuk evaluasi kinerja profesional berkelanjutan. Itu nanti seperti itu, ada mungkin penulisan SOAP-nya, asesmen awal medisnya, by name dokter, atau juga by name perawat, atau by name tenaga klinis lain. Ya, ada lagi? Oh sudah habis ya, habis. Jadi demikian Bapak Ibu yang saya hormati, ini pengalaman ya, berbagi pengalaman, bukan berarti kami sudah baik, tapi ini baru memulai ya. Jadi tentu sangat berharap untuk masukan-masukan dari sejawat ataupun nanti dari para panelis. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tadi pemaparan dari Dr. Ratna ini sangat memicu juga ya, mungkin untuk rumah sakit lain biar bisa segera bertransformasi juga nih seperti RSKIM. Walaupun mungkin perjalanannya memang cukup panjang ya Dok, dari 2018 sampai 2022. Iya, 4 tahun, tapi alhamdulillah akhirnya berbuah manis ya Dok. Jadi saya lihat juga untuk manfaat-manfaatnya banyak sekali, walaupun ada kendala-kendala yang memang masih harus diatasi seperti itu ya Dok. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita masuk dulu kepada sesi pengisian survei. Survei ini dibuat untuk melihat penilaian Bapak dan Ibu terhadap kepuasan pelayanan yang sudah diberikan oleh SMM dalam memberikan pelayanan dari HPC, MTC, dan BBM. Mungkin untuk pengisiannya bisa dibantu dari panitia, bisa mengirimkan linknya di kolom chat. Di sini ada bit.ly/survei BBM Januari. Kami mohon partisipasi Bapak dan Ibu untuk dapat mengisikan survei agar SMM ini bisa lebih maksimal lagi nih dalam melayani Bapak dan Ibu dalam kegiatan-kegiatan yang memang dibuat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Untuk waktu pengisiannya 5 menit dari sekarang.
Untuk waktu pengisiannya kami tunggu 3 menit lagi. Kami mohon partisipasinya kepada Bapak dan Ibu untuk bisa mengisikan survei pada kolom chat di https://bit.ly/survey pakai Y BBM Januari. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah mengisikan surveinya. Semoga inputan dari Bapak dan Ibu bisa menjadi masukan untuk HPC dalam berkembang di kemudian hari. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Dok. Sesi tanya jawab ini dipersilakan kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan bisa mengajukannya melalui kolom chat atau dengan fitur raise hand. Nah, di sini sudah ada pertanyaan pertama dari Dr. Rika, RS Trikasi. Mungkin Dr. Rika bisa on cam langsung nih, Dok, biar langsung bertanya kepada Dr. Ratna juga nih, Dok. Silakan Dr. Rika. Selamat pagi, Dok. Selamat siang, Dok. Iya, Dok. Mau izin bertanya, Dok. Memang rencananya, Dok, kalau tidak ada halangan, Rumah Sakit Trikasi memang sedang pengembangan IMR, Dok. Memang diawali dengan IMR untuk rawat jalan dulu, Dok. Cuma memang yang agak kami meraba-raba itu, Dok, peralihan dari yang manual ke IMR, Dok. Kalau kami sekarang di tahap peralihan media, Dok. Jadi memang kan sama, Dok, kendala kami itu gudang statusnya yang sudah tidak cukup, Dok, sehingga rakyat itu sudah tidak bisa rapi lagi. Nah, di kami itu sekarang dalam tahap melakukan alih media, Dok. Jadi form-form manual itu sedang kami lakukan scan, Dok. Kami simpan dalam bentuk soft copy, Dok.
begitu. Nah, yang saya ingin tanyakan untuk Dokter Ratna, apakah hal itu juga dilakukan nggak dok sebelum melakukan implementasi IMR? Terus yang kedua dok, kan ada beberapa formulir pasien yang memerlukan tanda tangan pasien ya dok. Nah itu dari di Rumah Sakit Kim sendiri untuk form-form yang memerlukan tanda tangan pasien itu bagaimana dok perlakuannya dok? Terima kasih dok. Baik. Terima kasih. Silakan dijawab Dokter Ratna, mungkin bisa langsung dijawab nih dok. Ya, terima kasih dokter dari Dokter Rika ya. Dokter Rika. Ya memang di kami juga seperti itu, ada alih media. Alih media dari rekam medik yang ada gitu. Sama karena tadi penyimpanan yang tidak mencukupi. Kemudian untuk transformasi memang beralih ya dari rekam medik manual ke rekam medik elektronik tadi selama 3 bulan itu masih didampingi dok, didampingi ERM-nya didampingi dengan yang manual. Nah kalau sudah 3 bulan artinya dokter kan sudah punya histori di rekam medik elektroniknya, kemudian kita lepas begitu dok. Kemudian satu lagi yang butuh tanda tangan pasien ya kami menggunakan layar sentuh untuk tanda tangan pasien ya pakai mouse pen ya itu kami sediakan dok. Dok maaf, yang rekam medis yang dilakukan alih media oleh dokter itu berarti tidak digunakan saat pengimplementasian IMR ya dok. Kalau kami kan berencananya yang sudah kami scan itu kan ada aplikasi alih media tersendiri, jadi dokter itu tidak kami keluarkan berkas rekam medis tapi melihat hasil scan dok. Oh iya. Tidak, kami waktu itu masih didampingi bukan yang sudah alih media itu lain. Tetapi rekam medik manual yang kita sandingkan. Gitu. Okay. Oh ya, baik dok. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Ya, bisa saya tambahkan sedikit, Rizka, untuk Dokter Rika. Iya, boleh. Silakan dok. Jadi Anissa dulu sempat ingin men-scan rekam medis sebelumnya. Kita sudah scan sebanyak dua bulan ya, terus-menerus kita scan. Problemnya waktu mau ditarik, waktu mau dibutuhkan itu susah sekali mengorganisasi datanya supaya dokter mudah menariknya gitu. Nah, sehingga Anissa itu persis sama kayak Dokter Ratna. Jadi waktu di awal-awal itu ya dokter ngisi di EMR, tetapi rekam medis manualnya ada di sampingnya gitu. Jadi dokter bisa membuka di situ jika dibutuhkan. Seperti itu Dokter Rika. Oh iya, baik dok. Terima kasih dok. Baik, terima kasih Dokter Rika atas pertanyaannya. Semoga menjawab dan semoga bisa diimplementasikan ya Dokter Rika di RS Prikasi ya dok. Iya. Iya, semangat juga untuk RS Prikasi dalam besar informasi ya dok. Terima kasih. Terima kasih. Iya, kita lanjut nih dok ke pertanyaan selanjutnya dari Dokter Ahmad dari RS Islam Ashifa Sukabumi. Mungkin dari Dokter Ahmad nih bisa on cam sehingga kita bisa langsung tanya jawab nih dok. Silakan Dokter Ahmad Dian. Halo. Ya mungkin saya coba bacakan saja ya untuk pertanyaannya. Kalau boleh tahu nih Dokter Ratna menggunakan sistem operasi apa dan untuk bahasa pemrograman apa dan untuk database-nya apa nih dok? Untuk sistem operasinya. Mungkin bisa dibantu juga dari tim IT Rumah Sakit Kim ya dok? Dokter Ratna maaf masih di mute dok. Iya. Suka. Ya, jadi bisa kami sampaikan Mbak Friska, terima kasih dokter pertanyaannya ya. Jadi untuk pengembangan ini programnya menggunakan bersama-sama dengan vendor ya.
Jadi, tapi kita banyak memberikan masukan kepada vendor, kami ingin seperti ini, kemudian isinya ini, kemudian mereka mengolah, kemudian nanti diuji coba. Kalau misalnya belum sesuai juga dikembalikan. Jadi banyak kita berinteraksi terus. Jadi tim itu berinteraksi dengan vendor secara intens begitu, sehingga lebih cepat. Kemudian sekarang sudah pengembangan sendiri, Dok. Ya, karena sudah selesai. Kemudian tim kami mengembangkan sendiri. Kemudian sistem pengoperasiannya ini ya dari IT ini ya. Bahasa pemrogramannya itu pakai PHP, Dok. Terus database-nya pakai MySQL. Dan operating sistemnya menggunakan Windows Server itu, Dok. Nah, itu mungkin lebih lanjut bisa. Ini dari IT seperti itu. Ya. Apakah sudah bisa Dok diterima? Sudah jelas atau kalau kurang jelas ini mungkin IT kami bisa membantu. Iya. Mungkin dari Dr. Ahmad apabila tidak ada yang perlu diperjelas lagi mungkin bisa dibantu sama tim Rumah Sakit Kim. Tapi yang bisa saya highlight di sini mungkin kalau dari Rumah Sakit Kim sendiri menggunakan tadi PHP dan juga MySQL sama untuk Windows Server ya, Dok? Ya. Dan yang paling penting juga kita harus bisa sinergi sama vendornya ya, Dok, berarti ya, Dok. Harus aktif, interaktif juga, misalkan ada yang perlu diperbaiki segera dan kita harus segera memperbaikinya dengan sama vendor itu ya, Dok. Yang penting dari vendor itu kan harus tahu benar mengenai alur pasien ya, sistem di rumah sakit itu sangat penting karena meskipun IT-nya pinter jago tapi belum tahu sistem rumah sakit saya kira juga susah gitu. Jadi kami tadi memilih vendornya seperti itu. Iya. Berarti memang harus mencari vendornya yang sekiranya memang ada background-nya itu memang sudah terpercaya ya, Dok? Iya, iya. Siap. Semoga bisa menjawab ya. Yang penting jangan yang mahal-mahal. Oh. Siap. Terima kasih Dr. Ratna. Semoga bisa menjawab ya Dr. Ahmad Dian. Ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Dari RSNU Tuban, Ibu Martianawati. Silakan Ibu, bisa langsung bertanya. Iya. Selamat siang Ibu. Bu Martia, maaf masih di mute, Dok. Oh iya. Iya. Silakan. Masih di mute lagi. Persuasif. Iya, sudah. Oh ya. Ya, terima kasih Dr. Ratna, terima kasih Mbak Friska. Ini tadi saya mau tanya yang seperti yang sudah saya sampaikan di kolom chat. Jadi yang pertama terkait MIRM-nya itu pasti kan ada trial error sampai sekarang ini kendalanya kalau bangun sistem sendiri apa Dok gitu. Kemudian kan sudah dibangun sampai 5 tahun nih pembangunannya sistemnya dibangun. Kemudian yang kedua itu tadi kan dokter kerjasama sama vendor luar. Padahal tadi ada yang studi awal dokter ada penawaran KSO sebesar sampai 2,5 M. Nah, kalau saat ini dengan pilihan dokter yang sudah berjalan 4-5 tahun ini, kira-kira kalau dirupiahkan budgetnya memang berapa Dok? Kok sampai dokter lebih memilih membangun sendiri dengan kelebihan, dengan kekurangan yang pasti naik turun ya Dok. Namanya juga sistemnya masih dibangun sama-sama pemula meskipun komitnya bagus. Gitu, karena memang kemarin rumah sakit kami sempat ada penawaran, salah satunya dari perusahaan IT yang lumayan bagus, yang beliaunya juga rumah sakit Siloam salah satunya menjadi klien beliau gitu loh. Dan itu memang investasinya sangat tinggi kalau kami mau join. Gitu. Tapi kan sudah
kayak sudah ada standarnya gitu loh Dok kalau pakai sistem itu. Kemudian yang ketiga Dok, tadi itu saya sempat ngelirik sebentar sekilas masalah rumah sakit Kim itu muncul muncul klinik pekan, maksudnya klinik di weekend. Nah, itu apakah menjadi salah satu unggulan Dok? Saya ingin tahu bocoran sedikit aja Dok. Nah, kalau toh memang itu klinik pekan itu menjadi unggulan di weekend, klinik spesialis apa Dok yang dibuka di hari Sabtu Minggu? Terima kasih Dokter. Ya. Terima kasih Dokter. Pertanyaannya saya jawab yang yang bisa saya jawab dulu ya. Dari IT nanti membantu menjawab. Untuk yang tadi terkait dengan dokter ya. Dokter kami ya persuasif saja Dok ya. Persuasif kalau didampingi begitu Dok. Didampingi, ditunjukin Dok ngisi ini. Kalau dipaksa nanti mutung Dok. Iya, jadi kami bersifat persuasif kan kita baru ini baru total gitu ya, baru total. Ya, tadinya ada yang enggak mau sama sekali. Itu yang pasiennya banyak itu sekarang sudah mulai mau kok Dok. Ya. Ya, tentu kami meminta bantuan juga dari komite medik ya. Jadi kami terus koordinasi dengan komite medik ini bagaimana gitu supaya dari komite medik itu juga mendorong anggota-anggotanya untuk mendukung program di rumah sakit begitu Dok. Alhamdulillah tadinya angel sekali itu juga sekarang sudah mulai mau gitu Dok. Kemudian untuk biaya ini kami kan ada 3 tahap ya Dok ya. Tadi rawat jalan, kemudian penunjang, kemudian rawat inap ya. Itu sekitar 500-an Dok. Jadi masih terjangkau lah kita bagi dari berapa tahun itu. Jadi daripada tadi misalnya dengan KSO atau membeli program itu ini ternyata sangat masih sangat terjangkau gitu. Ya. Kemudian apalagi ya? Oh, tadi klinik akhir pekan ya Dok. Klinik akhir pekan itu hanya di hari Minggu ya. Kami kan polikliniknya kan buka dari Senin sampai Sabtu. Nah, itu kita buka Minggu karena terutama itu untuk saraf, kemudian rehab medik karena biasanya kan yang saraf, rehab medik itu orang-orang orang-orang tua yang mungkin kurang ada yang ini loh nganter gitu ya. Jadi kalau Minggu itu kan mungkin putranya itu ada kesempatan untuk mengantar orang tuanya. Jadi kami ya untuk melengkapi begitu Dok, untuk melengkapi pelayanan supaya mereka juga tetap bisa terlayani dengan baik. Saat ini itu saraf, rehab medik gigi ya, gigi ada juga gitu. Itu Dok, bukan unggulan sih, tetapi hanya ya pelengkap gitu. Siap, terima kasih Dokter. Begitu Dok. Ya, terima kasih Dokter Ratna. Sama-sama. Baik. Pak Dokter, saya juga jadi tertarik nih Dok. Kan tadi kalau kita lihat nih Dok, untuk kendala-kendalanya itu kan paling banyak mungkin dari segi SDM-nya ya Dok, dari segi dokternya yang harus, yang dokternya agak males-malesan untuk menerapkan yang sudah ada dibuat sama RSKIM. Nah, itu kira-kira untuk change management-nya sendiri nih Dok, kalau dari direktur rumah sakitnya seperti apa Dok kira-kira Dok? Yang harus di-encourage gitu Dok? Ya kami mengajak teman-teman ya supaya harus mau berubah gitu ya Dok, Mbak ya, mau berubah karena ke depan itu kan tantangannya lebih besar ya. Jadi bagaimana kita bisa luwes beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dengan mungkin regulasi-regulasi yang ada. Jadi kami menekankan itu.
Kalau peran terbesarnya nih dok, kira-kira di change management, apakah dari Dokter Ratna itu ada untuk misalkan agent of change-nya atau dari direktur rumah sakitnya sendiri nih dok? Jadi apakah dari jabatan yang tertinggi atau malah dari yang agent of change-nya ini nih dok? Oh, tadi ya untuk perubahan tadi ya? Iya betul. Justru dari teman-teman di ruangan yang kalau para pimpinan itu sudah terlalu banyak dia kerjaannya. Jadi justru kami yang teman-teman di ruangan yang mungkin ya setara mungkin ya bukan kepala tetapi memang pelaksana. Kemudian mereka kita fullkan pagi. Jadi tidak kita bebaskan dari tugas-tugas harian dia sebagai pelaksana, khusus menangani mengenai tadi percepatan elektronik rekam medik yang kami tadi mulai Juli 21 sampai November itu kami push di situ. Jadi kita bebaskan dari tugas-tugas pelayanannya, tapi khusus menangani mengenai bagaimana menyiapkan elektronik rekam medik rawat inap, kemudian berinteraksi dengan vendor, kemudian uji coba, sosialisasi, pendampingan, begitu, Mbak Friska. Baik, berarti memang yang ditekankan itu adalah dari agent of change yang Dokter Ratna tunjuk berarti ya dok? Ya, itu yang sangat berpengaruh ya? Ya. Baik, kita coba masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Dari RSNU Tuban lagi ada Bapak Teguh, silakan Bapak Teguh untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan saya itu untuk peralihan dari RM manual ke ERM, apakah juga ada perubahan di SIM RS-nya? Apakah harga 500 juta itu sudah peralihan dengan ERM apa enggak? Kemudian yang kedua untuk e-bridging, untuk bridging sama BPJS ini kan tahap-tahapnya sudah sampai antrian dan lain-lain, apakah sudah melakukan itu atau tidak Bu? Gitu. Mungkin dari situ dulu. Iya. Jadi yang tadi dok, terima kasih pertanyaannya terkait yang tadi sekitar 500 juta itu hanya untuk ERM dok. Oh okay. Jadi sejak rumah sakit berdiri itu SIM RS sudah kami gunakan ya. Nah ini kan ERM khusus gitu. Yeah. Ya, kemudian untuk tadi bridging dengan BPJS terkait dengan antrian dan lain-lain, ini masih dalam proses dok. Kami ini lagi nggarap teman di IT itu masih menggarap tadi antrian sama klaim. Iya. Oke. Untuk yang ini untuk dokter-dokter yang senior itu selain ibaratnya ngujui, apalagi Bu, mungkin lebih mempercepat ini ya, mempercepat proses ERM sendiri ya Bu ya. Iya, yaitu kami ngomong apa sih keinginannya gitu ya dok. Kita minta masukannya ya. Ya tapi masih ada dari tadi kan ada 31 masih 5 yang masih belum bisa sepenuhnya gitu dok. Tapi ya masih dampingi gitu dok. Okay. Terima kasih banyak dokter. Ya sama-sama dokter. Cukup bagi saya. Terima kasih Bapak Teguh, semoga bisa membantu untuk RSNU Tuban dan juga RSNU Tuban bisa segera bertransformasi nih seperti RSKIM. Kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya dari RSIA Umu Hani, maksud saya, dari Bapak Danantio. Mungkin Bapak Danantio bisa langsung on cam nih, langsung juga bertanya kepada Dokter Ratna. Silakan untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, mungkin saya coba bacakan terlebih dahulu. Ini untuk pertanyaannya, ini ada 3 pertanyaan. Saya bacakan dulu. Yang pertama, untuk form edukasi kepada pasien, apakah tanda tangan juga menggunakan tanda tangan elektronik? Karena beberapa surveyor akreditasi ada yang mengharuskan tanda tangan keluarga pasien menggunakan tanda tangan basah.
Yang kedua, untuk verifikasi DPJP, apakah menggunakan klik verifikasi atau menggunakan sidik jari langsung, Dok? Dan untuk pertanyaan yang ketiga, untuk pengisian asuhan keperawatan, apakah sudah langsung tersedia untuk formnya atau tinggal klik di EMR-nya atau perlu mengetik manual? Silakan Dokter Ratna. Ya, untuk tadi yang edukasi itu tanda tangan elektronik ya. Yang pakai tanda tangan basah itu hanya di general concern. Ya, saat pendaftaran itu tetap general concern tetap tanda tangan basah di general concern. Kemudian untuk verifikasi DPJP ini kita klik saja. Kita klik. Kan keluar tanda tangannya. Kemudian untuk asuhan keperawatan sampai evaluasi ada formnya yang tinggal klik dan juga ngetik manual sesuai kebutuhan dari asuhan keperawatan, begitu Dok. Baik, berarti kalau bisa saya simpulkan untuk pertanyaan pertama itu tanda tangan basahnya itu hanya untuk di general concern-nya ya Dok pada awal pendaftaran. Lalu untuk yang verifikasi DPJP-nya kalau RSKIM itu sudah menggunakan yang klik saja yang verifikasinya. Dan juga untuk pengisian asuhan keperawatan itu dua-duanya ya Dok, berarti ada yang form tinggal klik dan juga ada yang manual ya Dok? Ya, sesuai kebutuhannya. Ya, sesuai kebutuhan berarti ya. Iya, semoga itu bisa menjawab untuk RS Umu Hani dari dari Bapak Danantio. Mungkin ini karena waktunya masih ada nih untuk tanya jawab, saya persilakan juga kepada Bapak dan Ibu yang masih ada pertanyaan, bisa langsung mengajukan via kolom chat atau dengan raise hand. Mungkin sebelum itu kita belum dengar nih suaranya Dr. Edi lagi nih. Mungkin Dr. Edi juga bisa memberikan masukan Dok untuk Dr. Ratna ataupun dari member-member kita lainnya. Ya, terima kasih Mbak Priska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebenarnya memberikan apresiasi luar biasa ke Dr. Ratna dan tim dari Rumah Sakit KIM. Ya, udah lama sekali ya mengembangkannya 4 tahun, ya kan? Ya. 4 tahun, berapa kali juga WA Dr. Edi, saya mau maju nih, saya mau maju. Akhirnya beliau akhirnya berani maju Bapak Ibu ya untuk mengimplementasikan EMR-nya, itu luar biasa. Ya kan, ternyata setelah dijalani nggak sesulit seperti yang dibayangkan gitu ya kan. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi semangat bagi kita. Saya ada mencatat beberapa hal dari presentasi Dr. Ratna tadi yang mungkin bisa jadi pembelajaran kita. Yang nomor 1 memang dibutuhkan leadership yang kuat. Ya. Leadership yang kuat, bahwa kita semuanya tahu arahnya adalah ke digital, maka kita nggak boleh ragu untuk melangkah ke sana. Dr. Ratna menunjukkan daya tahan yang luar biasa selama 4 tahun. Terus menerus bersama timnya untuk tidak putus di tengah jalan. Ya, itu luar biasa pembelajaran pertama. Yang kedua, nah, Rumah Sakit KIM memilih mitra untuk mengembangkan sistem EMR-nya ini. Memilih mitra, tidak memilih KSO, tetapi memilih mitra. Karena saya sudah pernah mengunjungi Rumah Sakit KIM di Batang. Saya ngelihat memang rumah sakit secara bangunan sangat rapi. Rumah sakitnya juga sudah terakreditasi paripurna KARS. Kebetulan Dr. Ratna ini juga seorang surveyor yang paham benar aturannya. Sehingga bisnis proses rumah sakitnya itu sudah rapi. Jadi salah satu persyaratan kalau kita mau mengembangkan sendiri, mencari partner untuk menulis, maka bisnis proses rumah sakit kita harus rapi. Sehingga waktu dituangkan ke dalam bahasa program, nah itu tidak menjadi kacau nantinya. Jadi harus rapi. Dan Hakim memilih jalur ini terbukti menjadi lebih efisien dan hasilnya juga bisa bagus. Yang ketiga, ya selain leadership, ada partnership. Yang ketiga adalah cara mengorganisasi, cara mengawal proses-proses transisi EMR-nya ini adalah dengan membentuk tim percepatan. Nah, ini juga bisa pelajaran penting bagi kita, harus ada tim percepatan yang dibuat. Yang nomor 4, Rumah Sakit KIM tidak ragu untuk berinvestasi. Nah, itu Bapak Ibu, beli server baru, beli macam-macam lah itu tadi, itu sangat banyak sekali perangkat-perangkat
yang harus diinvestasikan. Ya, jadi belanja modalnya harus berani. Yang kelima, ada risk management. Nah, risk manajemennya juga bagus. Contohnya tadi adalah fakta integritas. Fakta integritas itu salah satu bentuk risk management, ya kan? Itu sudah bahkan ditunjukkan ke kita tadi supaya dokter-dokter juga menjadi bertanggung jawab terhadap electronic medical record-nya. Yang keenam, ada terus continuous improvement dan basisnya adalah bottom up. Jadi dari user-user itu terus memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan. Jadi continuous improvement terus dilakukan di sana. Yang ketujuh, banyak manfaat yang sudah dirasakan bahkan belum 1 bulan. Nah, itu luar biasa. 1 bulan berjalan saja belum, manfaatnya sudah bisa dirasakan, baik efisiensi yang meningkat maupun klaim, proses klaim mungkin yang lebih cepat, ya kan. Nah, yang nomor 8 yang terakhir untuk supaya lebih optimal EMR, ya kan, ini saran saya juga ke Bapak Ibu, kalau bisa EMR itu dan SIM RS harus terintegrasi. Jadi kalau elektronik medical record-nya sendiri, kalau mau diimplementasikan itu baik kayak Kim tadi, bahwa rawat jalannya sudah ready, rawat inapnya ready, dan penunjangnya juga sudah connect ketiga-tiganya. Nah, Anissa punya pengalaman, dulu kami rawat jalan dulu dijalankan. Setelah rawat jalan berjalan sekitar 4 bulan, baru kita rawat inap. Ya. Nah, itu ternyata cukup sulit. Kalau bisa sekaligus terintegrasi EMR-nya, itu bagus sekali. Kedua, bukan hanya EMR. Kalau sekaligus dengan SIM RS-nya terintegrasi, itu lebih bagus lagi. Kalau lebih bagus lagi, SIM RS, Electronic Medical Record, dengan bridging tadi. Apakah bridging dengan pendaftaran, dengan P-claim, dengan E-claim, ya kan itu akan menjadi luar biasa. Jadi semakin terintegrasi, semakin bagus proses implementasinya. Jadi tidak ada lagi redundant ya, bolak-balik input dan sebagainya. Jadi kita hari ini sangat senang sekali kita mendapatkan pelajaran cukup banyak dari Dr. Ratna yang bisa diimplementasikan oleh teman-teman anggota dari Hospital Planner Club ini. Terima kasih Dr. Ratna, dan saya kembalikan ke Priska. Sama dokter. Mana ini Mbak Priskanya ini? Ya. Iya dok. Jadi yang bisa saya catat juga di sini emang transformasi digital ini terlihatnya sulit ya dok, dan juga sangat challenging untuk rumah sakit. Tapi setelah kita selesai untuk menyempurnakannya dan juga untuk menyelesaikannya, itu manfaat yang dirasakan itu bakal lebih banyak dibandingkan perjuangan-perjuangan yang memang sudah dikorbankan sebelumnya. Nah, saya izin juga nih bertanya kepada Dr. Asih, kira-kira nih Bu Asih, dalam mempersiapkan dan membantu member kita di dalam digital di dalam transformasi digital ini, apalagi kita sedang di era VUCA, kira-kira SMM ini bisa membantu dari segi mana nih dok? Ya, terima kasih Priska. Dr. Ratna, congrats ya, selamat. Selamat Dr. Ratna melalui perjuangan yang luar biasa ini. Ya, sudah mulai memetik buahnya ya, Dok ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya, Bapak dan Ibu, dari BBM ini kita bisa melihat pentingnya kita berkerumun. Nah, Dr. Ratna sudah dan anggota yang lain juga sudah berani ya berbagi, yaitu berbagi kisah sukses, atau juga mungkin nanti ada hambatan-hambatan yang coba kita bawa ke forum lalu kita pecahkan bersama-sama. Nah, ini suatu hal yang SMM bawa yang tadinya tabu ya, rumah sakit itu saling sharing itu tabu karena semua adalah kompetitor. Dan ternyata sekarang semangat abad 21 ini adalah semangat kolaborator. Jadi pertama adalah dengan kita berkumpul
di SMM kita sama-sama belajar. Jadi begini atau bisa begini karena bersama-sama. Nah, itu dia. Jadi motonya berkomunitas bersama-sama. Nah, mudah-mudahan semakin banyak nanti rumah sakit yang bergabung, jadi Bapak dan Ibu bisa ajak teman-teman rumah sakit yang lain, kita sama-sama berkolaborasi, saling belajar, dan juga saling membantu memecahkan masalah, baik di antara kita, ada istilahnya benchmarking ya, ini benchmarking yang difasilitasi oleh sebuah lembaga yang memang profesional di bidang bisnis perumahsakitan. Nah, itu yang bisa SMM berikan secara terus-menerus dalam berjejaring berkomunitas. Dan kemudian selanjutnya juga SMM kami tengah menyiapkan sebuah produk yang akan diluncurkan dalam beberapa bulan ke depan, yaitu untuk kita membantu rumah sakit bertransformasi digital dan bertransformasi menghadapi turbulensi turbulensi usaha era VUCA ya, Bapak dan Ibu mungkin sudah sering mendengar VUCA. VUCA itu sudah muncul 5 tahun terakhir, vulnerable, unpredictable, kemudian complexity dan ambiguity, itu karena situasi yang terus-menerus bergejolak, berubah dengan cepat, dan membawa situasi yang jauh berbeda dengan situasi sebelumnya. Nah, produk itu memang ada 3 pilar, nanti ada change management, kemudian ada new process business dan new business model, dan satu lagi adalah tentunya didukung dengan sistem aplikasi yang terintegrasi antara hospital information system, kemudian electronic medical record, dan telemedicine, serta nanti kita bisa mengumpulkan menjadi sebuah smart hospital. Nah, itu kita dalam fase akhir dalam menyusun membangunnya, dan mudah-mudahan pertengahan tahun ini kita bisa launching produknya. Dan kemudian juga untuk menghadapi era VUCA ini kita membutuhkan eksekutif dan leaders yang tangguh, ya, dan tangguh dalam artian mampu untuk men-scanning ya, memindai apa yang terjadi di luar dengan cepat dan tepat, kemudian membawanya ke dalam organisasi, dan setelah itu bisa membawa perubahan-perubahan yang inovatif dan cepat ya, dan bisa mampu dilaksanakan di dalam organisasi. Nah, kita akan segera juga meluncurkan dalam waktu insya Allah ya, dalam waktu 3 bulan lagi, yaitu program Hospital Trainer Academy. Jadi kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengelola bisnis rumah sakit yang menggunakan prinsip-prinsip entrepreneurship, berbasiskan inovasi dan sistem manajemen. Ya, nah kurang lebih itu. Jadi mari kita terus bergabung dengan Hospital Trainer Club, dan dalam waktu dekat juga insya Allah kita bisa berpindah ke aplikasi nantinya, sehingga kita bisa lebih interaktif lagi 24 jam 7 hari di dalam genggaman. Doakan Bapak dan Ibu supaya kita bisa berkumpul virtual 24/7. Terima kasih. Demikian. Terima kasih Dokter Asi. Berarti kita SMM ini adalah mitra rumah sakit ya Dokter Asi ya, untuk bisa bertransformasi menuju smart hospital. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan memang ada permasalahan bisa langsung kontak saya, Mbak Friska, rumah sakit saya ada masalah, nanti insya Allah SMM akan membantu rumah sakit Bapak dan Ibu dalam memberikan solusinya. Nah, mungkin di sini apakah masih ada pertanyaan nih dari rumah sakit? Wah, ini ada dari Alifa Nur Fadila. Silakan mengajukan pertanyaannya. Ya, baik Mbak Friska, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Alifa Nur Fadila. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi karena RS-Kim sangat bagus dan patut dijadikan contoh terhadap seluruh komitmennya dalam melaksanakan transformasi digital. Saya juga sangat tertarik terhadap gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Kim, oleh Dr. Ratna dan timnya.
Mungkin saya tertarik terhadap SPO dan alur pelayanan. Bagaimana kira-kira proses pergantian SPO dan alur pelayanan sesudah penerapan dari IMR diimplementasikan di rumah sakit? Dan kira-kira itu memakan waktu berapa lama, Dok? Nah, boleh mungkin dari dokter bisa sedikit diceritakan kepada kita semua, Dok, mungkin untuk pembelajaran kita semua, bagaimana proses pergantian dari SPO yang lama ke SPO yang baru diimplementasikan setelah IMR. Mungkin seperti itu dulu, Dok. Mohon jawabannya. Terima kasih. Dokter Alifah, terima kasih. Tadi mengenai pergantian SPO gitu ya. Jadi dari tim kami itu juga membuat juknis tadi. Juknis pengoperasian ERM gitu. Yang ini juga secara bertahap diberikan kepada teman-teman di lapangan gitu. Dan nanti dari juknis ini juga akan menjadi suatu jadi pedoman. Nanti kita kalau sudah selesai semua kita satukan, lah itu menjadi produk kita untuk bagaimana mengoperasikan ERM dengan baik gitu. Ya, ini dari teman-teman sendiri, mereka itu yang mengikuti prosesnya itu membuat gitu. Ya, memang saya juga apresiasi atas ketelatenan mereka, komitmen mereka gitu. Ya, demikian dokter. Baik, terima kasih banyak Dokter Ratna atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin kalau diberikan izin, Dok, saya ada pertanyaan satu lagi, Dok. Ya, baik, terima kasih. Saya tertarik sekali dengan pernyataan dokter terhadap peran pemimpin dalam melakukan transformasi digital ini, Dok. Jadi pemimpin ini mengajak teman-temannya memang untuk mau berubah ya, Dok, dimulai dari pemimpin untuk melakukan perubahan. Kalau menurut Dokter Ratna sendiri, perubahan itu menurut Dokter Ratna itu seperti apa? Dan sejauh apa kira-kira plan dari rumah sakit tim ini ingin berubah terhadap transformasi digital ke depannya itu seperti apa, Dok, plannya? Terima kasih, Dokter. Ya, jadi kalau kami juga ingin berubah, itu juga masuk di dalam misi kami ya, misi rumah sakit itu selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan perundangan, dengan jadi tersistem gitu, semuanya tersistem. Kami ingin bahwa yang dilakukan di rumah sakit itu semuanya tersistem mengikuti regulasi yang terus berubah begitu. Ya kedepannya tentunya ya kita sudah menyiapkan juga program misalnya telemedicine itu ya. Ini menjadi program kami juga di tahun 2022. Telemedicine hanya masih menunggu, ini mungkin ada bocoran dari Bu AC. Telemedicine-nya nanti sudah ada tarifnya. Kalau sudah ada tarifnya itu mungkin kami akan segera. Jadi kami memang di dalam program yang kita bikin bersama teman-teman itu telemedicine nanti kita mulai bulan April nanti ini kami sudah selesai dengan rekam medik, kemudian nanti yang lain itu akan menyusul gitu. Kira-kira bocorannya mungkin Dokter AC. Ya, saya kira begitu. Ya kami tidak muluk-muluk juga untuk berteori. Yang penting kita itu harus adaptif gitu ya, adaptif terhadap perkembangan gitu, supaya tidak terkungkung seperti dinosaurus yang akhirnya punah itu ya, seperti itu. Baik, terima kasih sekali Dokter Ratna atas jawabannya. Terima kasih, semoga bisa menjawab ya, Dok. Iya. Tidak terasa nih kita sudah ada di penghujung acara nih, kita udah bersama kurang lebih 1 jam 30 menit. Mungkin untuk sesi selanjutnya ada sesi foto bersama dulu, Dok, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Mungkin dari panitia bisa dibantu? Boleh saya satu boleh, dikit?
Siap. Ya, Tapi Dr. Taufik nih. betul. Jadi saya sama dengan Dr. AC, Dr. Edi mengapresiasi betul. Ternyata member dari HBC ini luar biasa loh. Kalau kita ikuti mulai dari sharingnya Dr. Siwati sampai Dr. Ratna hari ini tuh luar biasa. Semuanya itu dilakukan dengan cara yang luar biasa juga. Tidak ada dengan cara yang business as usual kan gitu kan. Pokoknya mengalir aja nggak ada itu. Tapi betul-betul bagaimana mencoba melawan arus dan akhirnya betul-betul dengan pertimbangan yang ketat dan kuat dan menghasilkan yang luar biasa. Contohnya ya tadi Dr. Ratna udah mengupas dengan baik. Dan tadi Dr. AC kan udah menceritakan ternyata Forum Hospitalpreneur Club ini menjadi forum yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan insya Allah kan kita lihat seperti itu. Malah saya berpikir kenapa enggak Forum Hospitalpreneur Club ini menjadi suatu nanti menjadi tempat kolaborasi bersama, tidak hanya virtual, tapi nanti bagaimana program-program yang ke depan bisa menjadi satu gagasan bersama yang ada di Hospitalpreneur Club ini. Jadi ini SMM juga semangat ini. Bagaimana menciptakan klub ini tidak hanya semacam klub yang sharing seperti sekarang ini, tapi lebih dari itu. Tapi ini semua perlu masukan dari anggota klub. Karena itu, masukan dari anggota klub, kalau memang ada yang kurang bagus, ya jangan segan-segan nyampaikan kepada kami melalui Friska sampaikan aja untuk kita perbaiki yang bagus. Tapi kalau ini motonya rumah makan Padang ini, Dr. AC ini orang Padang ini, orang Awak ini. Kalau memang bagus, ceritakan ke yang lain-lain, kita biar berkembang menjadi besar, sharingnya lebih besar, kemudian kita juga bersinergi di yang lain-lain. Misalkan contohnya, bagaimana sih strategi untuk melakukan change management? Tadi kan Dr. Ratna kan trial and error nih. Trial and error. Dr. Edi juga trial and error. Rumah sakit Trikase yang lalu juga gitu. Tapi kenapa trial and error ini tidak menjadikan pembelajaran menjadi trial and right dan benar gitu kan? Trial and right bisa lebih cepat lagi. Itu harapan saya sih, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bila sepakat beri masukan kepada kami tidak segan-segan untuk memperbaiki komunikasi dan sebagainya yang ada di klub ini. Klub ini adalah sarana kolaborasi kita untuk benchmarking, untuk nambah knowledge maupun nambah keterampilan kita, skill kita. Itu aja, Friska. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Taufik. Jadi member HPC tidak perlu segan-segan untuk langsung aja kontak saya apabila memang ingin menjadi narasumber di BBM nih. Misalkan ada tantangan-tantangan rumah sakit yang ingin dibahas di dalam klub agar bisa didiskusikan untuk solusinya, tidak apa-apa, nanti bisa langsung koordinasi sama saya dan akan saya buatkan untuk forumnya seperti itu. Dari Dr. Taufik, dari Bu Asi dan Dr. Edi, apakah masih ada lagi? Cukup. Jadi memang lingkungan bisnis ini kan sangat berubah cepat ya. Kita semuanya sepakat itu. Tapi mengutip dari Peter Drucker, dia bilang, kalau lingkungan sangat turbulen, yang berbahaya itu bukan turbulensinya. Tetapi kita masih berpikir dengan yesterday logic. Kita masih berpikir dengan cara pikir yang lama. Padahal lingkungannya udah berubah. Gitu. Nah, forum-forum seperti ini itu adalah kita menjadi stimulan bagi kita untuk mencari cara-cara berpikir baru yang lebih relevan dengan lingkungan saat ini. Gitu ya. Jadi bahayanya itu masih pakai yesterday logic. Nah, kita harus sudah pakai cara pikir yang baru karena lingkungannya udah baru. Makasih.
Baik, terima kasih Dr. Edi. Mungkin untuk selanjutnya kita kembali lagi kepada sesi dokumentasi ya. Mungkin dari panitia bisa dibantu untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Friska. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Saya Fatin yang akan membantu untuk sesi foto bersama kali ini. Sebelumnya izin kepada Bapak dan Ibu untuk dapat membuka kameranya semua. Kita tunggu mungkin 1 menit ya. Baik, mungkin langsung kita mulai saja untuk sesi foto bersamanya. Di sini ada 3 lembar Zoom yang akan difoto. Pertama adalah lembar pertama. Foto akan dimulai di hitungan ketiga ya Bapak Ibu. Oke, saya mulai 1, 2, 3. Sekarang kita ke lembar kedua. Saya hitung sampai ketiga. 1, 2, 3. Saya lembar terakhir. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Saya kembalikan ke posisi. Baik, terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Ratna yang sudah menjadi narasumber pada sore hari ini, serta ada Dr. Edi, Bu Aksi, Dr. Taufik, dan juga pastinya dari partisipasi member HPC yang selalu setia dengan kegiatan-kegiatan HPC. Mungkin apabila nanti ada yang ingin didiskusikan kembali, bisa langsung menghubungi saya. Sekian dari HPC pada sesi hari ini, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, Dr. Ratna. Terima kasih Dr. Ratna yang luar biasa. Terima kasih semua Bapak Ibu. Ya, semua Bapak Ibu juga. Assalamualaikum. Terima kasih.